Direken batur. Nih, hari ini kita mau ngobrol lagi teman-teman semua ini. Ini COVID ini memang memaksa Oke. kita benar-benar berpikir di luar kotaknya kota ya. Berpikir di luar kotaknya kota. Jos. Hari ini kita mau ngobrol sama Pak Cahyanto. Wisian. Ini beliau ini, bro, posisimu saiki apa tuh, bro? Posisi Aku kepala kantor. kepala kantor Bursa Efek Indonesia ya. Ya, sing apa jenenge Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Yoi. Wisian luar Hmm. biasa, ora main-main gitu. Bro, kita Yap. ngobrol-ngobrol, bro. Ini karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi kerjaannya cari-cari teman buat diajak ngobrol. Ayo ora apa-apa. Eh, aku kepengen ngerti, bro. Ini mungkin banyak orang kan di luar sana yang sutris, toh. Maksudnya sutris panik, kondisi pasar saham ki tadinya 6.000 sekian, sekarang, waduh, terjun bebas, ya kan? Kalau aku lihat Yo. chartnya itu kan, saham-saham yang ngetop aja adanya over semua, nggak ada yang ngebit nih, ya kan? Lagi wes Gimana? lumayan sih. Sekarang lumayan ya? Hari 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 ini ya. Hari ini sih hijau. Kemarin hijau, hari ini hijau. Tapi hari ini cuma naik tipis yo. Sampai penutupan sesi 1 itu posisinya plus 16 poin, Oh, 16,42 poin. hmm. Ya. Nah, misalnya ada yang beli pas di hari Selasa minggu lalu, nah, ini Wah, cuannya lumayan. Itu pas bener-bener pas di low-nya. yang Selasa minggu indeksnya lalu pas low-nya, 3.900 ya? Betul? Ini ya, berapa ya? 3.900-an. 100 ya, Itu benar. pas di low-low-nya itu ada beberapa saham yang harganya itu pas harga terendahnya karena pas di posisi auto reject bawah. Hmm. Nah, itu beberapa ada yang beli begitu hari Kamis ya, Kamis. Hmm. Kamis karena Rabu kan libur toh, minggu-minggu lalu. Kamis buka, Kamis itu naiknya 14% IHSG. Hmm. Sorry, 10%. 10%, terus Jumatnya 4%. Senin kemarin sempat turun sedikit, terus kemarin buka lagi. Di Selasa kemarin naik sekitar 2%-an nggak salah, 2-3%. Aku kayaknya belinya hari Kamis tuh. Aku beli Hari Kamis Kamis, pas yo masih selesai. cuan sih, masih cuan. Tapi sebetulnya kalau dari BEI, sebetulnya tuh ngelihat kondisi saham kayak gini itu, padahal kan, apakah memang fundamental perusahaan-perusahaan itu ngefek loh dengan adanya COVID ini? Eh, Ya, sebenarnya kalau dilihat dari laporan keuangan eh, akhir 2019, rata-rata memang lebih dari 50% laporan keuangannya bagus. Hmm. Tetapi memasuki 2020 awal kan begitu ada ini kan pasti ada imbasnya kan ya. Ada Hmm. beberapa sektor kan pasti terkena imbasnya, misalnya sektor keuangan, perbankan kan pasti kena imbasnya juga kan, NPL pasti naik kayak gini toh. NPL Kreditnya naik pasti banyak otomatis macet ya? nanti saya nggak tahu macet atau enggaknya karena kan belum ada laporannya ya kan. Cuma Oke, kan oke. kemarin memang ada kebijakan dari presiden untuk relaksasi kredit. Memang meskipun tidak semuanya ya, katakanlah untuk yang terdampak yang UKM ya lebih lebih diutamakan yang itu. Ya, Hmm. misalnya kalau awakmu beli kredit terus bayar atau ditagih gitu. Karena kemarin memang ada tak lihat memang ada beberapa salah 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 paham ya. Dipikir dengan itu berarti semuanya itu wah nggak perlu bayar cicilan meneh ya kan. Aku sebayang ke Padahal kalau cicilan dilihat kan kurang orang ame tak bayar. Aku sebayang ke berharap-harap iya teman. kan kemarin kan ada beberapa kasus di beberapa daerah itu sampai ngedatengin apa namanya yang paling banyak kena itu yang leasing ya kan perusahaan Oh. pembiayaan. Jadi datang ini gimana kata presiden nggak boleh apa namanya eh, ditangguhkan setahun atau gimana maksudnya nggak bayar tapi kan itu kan hanya untuk yang benar-benar terdampak dan untuk yang golongan yang menengah ke bawah misalnya naik ojol ya kan terus Ah, kemudian yang taksi online juga terus ah, kemudian yang UKM yang kena imbas misalnya buka apa jenenge buka warung terus warungnya jadi nggak laku ya kan padahal dia punya apa namanya
punya pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain, nah itu yang diprioritaskan. Tapi kalau yang lain-lain ya Sama aja ya. enggak, saya pikir enggak ini sih. Jadi tidak berlaku semuanya. Jadi ada batasan-batasan kriteria-kriteria. Jadi sebetulnya kalau pasar saham sendiri saat ini itu sebetulnya menurut pandangan dirimu yang sudah bertahun-tahun gitu kan, mungkin sudah ada bandingan dengan krisis tahun 2008, contohnya waktu dulu kan krisis 2008 itu kan waktu pertama kali kan perbankan kan yang kena Lehman Brothers itu kan, terus habis itu dibandingin lagi sama tahun 98 gitu, itu bedanya di mana sama yang sekarang? Satu, kalau 2008 itu IHSG itu turunnya sampai 50%. Ya. Kalau yang kemarin itu kan paling sekitar 20-30% ya maksimal ya penurunan IHSG-nya. Belum sampai 50% ya. Cuman dari sisi kinerja emiten kayaknya lebih baik, lebih bagus yang 2008. Ya kan, 2008 karena karena asing jualan terus toh. Asing jualan terus karena paling enggak dia itu harus menutupi kerugian yang ada di sana di negaranya, ya kan. Dengan cara aset-aset di Indonesia yang berupa portofolio saham, obligasi dan lain-lain itu yang sudah profit itu dijual dulu, kemudian duitnya balik ke sana. Nah, makanya kan dampaknya seperti itu. Dan waktu itu dari sisi jumlah investor lokalnya itu masih sedikit, masih sekitar 30%-an lah dari total jumlah investor ada di pasar modal. Nah, kalau sekarang kan komposisinya sudah hampir imbang. Kalau nggak salah sekitar 4852, kalau nggak salah 4951 deh ininya. Jadi artinya di saat asingnya jualan, di sini investor lokalnya masih berani untuk beli. Nah, itu masih bisa nahan. Nah, itu bedanya di situ. Kalau untuk kinerja emiten, saya pikir malah kalau sekarang mungkin dampaknya lebih kena ke kinerja emiten ya, karena kan dengan adanya work from home, terus ada pembatasan kayak social distancing dan lain-lain, kan pasti juga akan membawa dampak ke beberapa, misalnya yang retail itu pasti kena, yang retail itu kan. Ya, betul. Kayak yang mall, yang buka di mall itu kan toko-tokonya kan banyak itu kan. Ya, itu kan udah pasti kena. Terus kemudian perbankan udah pasti kena. Infrastruktur otomatis juga so far masih jalan ya. Cuman kalau kayak properti itu mungkin juga menurutku kena, karena ngapain sekarang orang beli rumah ya kan, orang lihat kondisinya kayak gini. Benar. Ya, kayak beli mobil, ngapain sekarang beli mobil? Orang keluar rumah aja was-was, susah ya kan. Makanya ada beberapa sektor yang terkena dampak. Yang mungkin yang paling kuat ya mungkin kayak sektor-sektor kesehatan ya. Kayak farmasi gitu kan. Farmasi gitu kan. Itu kan harganya nggak terlalu turun jauh dibandingkan sebelum corona itu kan. Iya, Kalbe juga masih tahan ya, Kalbe ya. Kalbe juga masih tahan. Berapa terus kayak Kimia Farma, Kalbe Indofarma yang punya pemerintah kan, mereka kemarin ada katanya bikin obat buat vaksin buat corona atau apa. Nah, sentimen-sentimen itu yang menahan pergerakan. Tapi ya kalau sektor lain sih saya pikir masih pasti pengaruhnya ini. Nah, bedanya dengan 2008 kan sebenarnya nggak ada pengaruh ke kita. Iya, betul. Ya, perbankan nggak ada pengaruh ya kan. Sektor-sektor lain juga nggak ada pengaruh, ya cuma pengaruhnya itu aja. Harga sahamnya turun, tetapi kinerja perusahaannya nggak ikut turun. Nah, kalau sekarang kan kita tunggu nanti di laporan keuangan kuartal 1. Nanti pasti kan kelihatan. Ya, pasti kan kelihatan nih. Apakah performanya turun dibandingkan dengan laporan kuartal 1 2019. Ya. Nah, itu prediksi pasti turun. Karena ya kita lihat loh, 3 bulan awal ini seperti sudah kayak gini ya toh. Ya. Orang keluar rumah mau ke Indomaret setelah jam 8 malam aja udah tutup kok tokonya gitu. Betul. Makanya kan pasti penjualan kan pasti turun ini ya. Iya, betul. Nah,
Jadi Kalau mungkin sudah merefleksikan ya, kalau harga-harga turun sekarang mungkin sudah merefleksikan laporan keuangan yang akan keluar di kuartal 1 nanti. tapi sebetulnya kalau dampaknya ini sendiri, kalau dari perhitungan gitu ya, analisa atau para ahli ekonom gitu, di Indonesia ini bursa kira-kira seberapa lama ya bakal suffer seperti ini? Kalau berapa lamanya kita juga nggak tahu, ya kan? Karena kita juga nggak tahu sampai berapa dampak pandemi ini akan berakhir. Iya, betul. Tapi harapannya sih nggak nyampe setahun ya. Kalau nggak nyampe setahun sudah pulih, recovery pasti cepat ininya nanti. Gitu. Kita juga nggak akan tahu ya apa namanya, kayak Cina kemarin kan bisa cepat kan, ya karena mereka apa namanya mungkin juga beda daerah, beda penanganan juga kan. Kita juga nggak tahu, ada beberapa negara-negara di Eropa yang kondisinya malah lebih parah. Nah, itu pasti akan dampaknya kayak ke sana juga. Kalau sekarang katakanlah Indonesia itu bahan baku kan banyak dari Cina ya kan. Tapi kalau Cina sudah mulai gerak, perekonomian mulai gerak, nah itu kan bisa buat istilahnya kan nanti ada efek dominannya seperti itu. Oh iya, benar-benar. Kemarin soalnya kan banyak barang Cina yang macet ya, nggak bisa kirim ke sini ya. Iya. Betul. Nah sekarang kan Cina sudah pulih, bisa masuk. Nah permasalahannya, sekarang ini kita banyak ekspornya kemana? Kalau banyak ekspornya ke Eropa, banding ke Cina, ya sudah, walau alam, ya kan? Amerika kan lagi ya Amerika, Italia, negara-negara Eropa kan banyak yang apa namanya kasus positifnya kan banyak, ya kan? Kalau di sana banyak apa namanya terkena dampak ya perusahaan-perusahaan yang ekspor ke sana juga pasti akan terpengaruh juga. Sih benar. Nah sekarang gini, nih kalau ini nih pernah baca Warren Buffett kan kalau bilang kan dia bilang kan gini kan selalu, kita takut kalau orang banyak sedang serakah, kita justru serakah kalau orang-orang banyak yang takut kan gitu kan. Takut. Warren Buffett kan selalu ngajarinnya gitu, maksudnya dengan kondisi pasar terjun bebas ini tuh sebetulnya buat orang awam nih yang katakanlah notabene pemula gitu kan, sebenarnya apakah ini waktu yang tepat buat memulai masuk ke investasi ke saham, bro? Kalau menurutku sih saatnya, ya ini saatnya sih saat yang tepat ya untuk mulai masuk. Tapi jangan masuk semua katakanlah, karena kita nggak tahu dampaknya kan seperti apa. Bisa jadi hari ini hijau, besoknya turun lagi gitu kan. Tapi paling enggak sudah mulai mempersiapkan masuk sedikit demi sedikit, ya kan. Jangan dulu masuk katakanlah punya uang 10 juta dimasukin semua, jangan. Paling enggak 10%-nya dulu kan masuk. Nanti kalau turun lagi beli lagi. Nah, seperti itu. Karena IHSG turun sampai sedalam ini itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir baru sekarang. Dari mulai 2008 ya kan, 2008 sampai 2000 ini kan berarti 2020 awal. Berarti kan sudah hampir 12 tahun. Ya kan? Berarti nek hitung-hitung 2008 kan pertengahan kan, Agustus. Berarti kan sekitar 11,5 tahun kan. Sekitar 11 tahun itu baru terjadi lagi. Jadi sebenarnya kalau mulai ini ya mulai sekarang. Jadi pilih saham-saham yang fundamentalnya kuat, laporan keuangannya bagus, terus kemudian yang masuk blue chip ya, market cap-nya gede. Market cap itu kan kapitalisasi pasarnya, hitung dari harga saham dikalikan jumlah saham beredar. Kalau market cap-nya gede, otomatis nanti pada saat IHSG mulai balik, dia yang akan membawa IHSG naik. Dia yang akan gerak duluan. Ya, ada beberapa saham-saham yang market cap-nya gede. Contohnya ada saham-saham perbankan yang bank terbesar di Indonesia dan pemerintah terbesar. Itu dua itu market cap-nya gede. Terus ada satu perusahaan telekomunikasi pemerintah, market cap-nya gede, ya kan. Ada salah satu lagi terus otomotif. Ya. Untuk gede. Nah, itu market cap-nya gede. Terus ada lagi kalau nggak salah perusahaan rokok juga ada. Cari yang market cap-nya gede, pilih di situ. Nah, nanti kalau pas ini biasanya mereka akan gerak duluan. Gitu. Jadi mungkin ada benarnya dikatakan Warren Buffett karena dulu waktu saya masih di sekuritas juga punya nasabah seperti itu.
Dia bilang, sampai sekarang masih ingat nih. Ya. Ya, lu kalau orang-orang udah mulai happy, beli saham agak pernah rugi, lu jual semua dulu, masukin ke bank. Nanti kalau Oke. sudah mulai, nanti kalau udah mulai takut, waduh, rugi-rugi marketnya anjlok, nah lu baru mulai masuk, kayak gitu. Oh gitu ya caranya ya. Ya itu kejadian 2008 kemarin. Oke, oke, oke. Jadi sudah, di 2007 itu sudah mulai jualan bersih. Nah begitu ini dia Masuk lagi. 2009 masuk lagi. Oh, iya, iya, iya. Ini sebenarnya kesempatan ya buat kita, misalnya Ya. kan sekarang di luar sana banyak orang yang takut, banyak orang yang stres, bingung, karena orang teman-teman yang punya perusahaan ini juga, yang apalagi yang punya karyawan banyak juga kan pusing kan sekarang kan. Nah, ini Betul. sebenarnya juga momen untuk kita bisa ngambil peluang ceruk pasar di saham gitu ya, supaya paling enggak kita bisa pas saham kondisi membaik, kita bisa dapetin gain lumayan besar gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Bro, aku mau nanya satu lagi nih, yang kayaknya penting buat anak-anak muda nih. Anak-anak muda ini kan terutama milenial, let's say gitu kan. Sekarang kan BEI juga ngajarin untuk mulai nabung saham, ya kan? Mulai nabung Ya, saham, betul. nyisihin, karena kan sekarang kalau misalnya kita cuma ngandalin gaji doang, mau beli rumah kapan nyampe-nya gitu kan. Wong harganya sekarang kan hitungannya udah gila banget gitu ya. Nah, sebetulnya tips apa sih? Tips apa sih kalau buat anak-anak muda, milenial, supaya bisa manfaatin peluang di pasar saham ini sebagai salah satu instrumen untuk membantu leverage keuangannya mereka supaya cepat naik gitu. Menurut pengalaman gimana dulu? Sebenarnya kalau milenial tuh sebenarnya sekarang sudah banyak sih milenial yang jadi investor di pasar modal ya. Nah, Betul. itu saham, obligasi, ya kan, Betul. ori, apalagi yang dikeluarkan pemerintah kemarin ya, ada suku retail, ada obligasi retail, ada saving bond retail, ada suku tabungan, itu komposisi investor milenialnya sudah mulai banyak. Ya kan? Jadi Yes. apa namanya, saya lihat, kalau tak lihat sudah mulai ada awareness ya dari para milenial untuk mulai mempersiapkan istilahnya masa depan. Ya, jadi dananya itu sudah mulai diinvestasikan di pasar modal. Ya kan? Reksadana juga sudah mulai banyak teman-teman milenial yang sudah menjadi investor. Jadi kalaupun yang belum, kalau saranku sih mulai dari sekarang, ya kan, dananya ini sebagian dipecah, ya kan. Kalau mungkin ada yang di apa namanya di tabungan deposito, ya nanti dibagi ke beberapa investasi di pasar modal. Ada reksadana, ada obligasi retail, kemudian ada saham. Nah, silakan. Nanti kalau mau belajar, sebenarnya banyak media untuk belajar. Saat ini juga dari Bursa Efek Indonesia juga dalam kondisi seperti ini kita melakukan pembelajaran secara online ya. Jadi ada kelas yang namanya Sekolah Pasar Modal Online, ya SPM online, itu bisa. Ya kalau yang masih awam pengen mulai belajar bisa ikut Sekolah Pasar Modal Online. Caranya bagaimana? Nanti silahkan teman-teman cari di Instagram masing-masing kantor perwakilan. Kita ada 33 kantor perwakilan seluruh Indonesia dan masing-masing punya Instagram. Ya nanti bisa dicari di IDX underscore, misalnya kalau Kalimantan Tengah IDX underscore Kalteng, ya kan. Kalau di Semarang ada IDX Jawa Tengah 1, masalah. Nah, terus kemudian ada IDX Yogyakarta, ada yang kalau yang punya Bursa Efek Indonesia yang pusat itu adalah Instagramnya Indonesia Stock Exchange. Nah, silakan di situ nanti ada informasinya, jadwalnya kapan, caranya bagaimana, nanti sesuai dengan area tempat tinggal teman-teman. Nah, jadi semuanya sekarang apa namanya by online. Juga ada edukasi melalui IG Live ya. Biasanya juga teman-teman dari KP-KP lain itu juga rajin bikin kegiatan itu. Jadi mungkin dari awal sambil rebahan ya kan. Kan sekarang generasi rebahan ya. Sambil rebahan pun kita sekarang bisa sambil belajar ya kan. Sambil menambah ilmu. Iya, betul. Nah, itu sininya. Yang penting untuk milenial itu mulai dari sekarang Mas Yuda persiapkan untuk paling nggak nanti pada saat pensiun, ya kan? Karena berdasarkan statistik, ya kan? Berdasarkan statistik itu ternyata banyak orang tua itu yang belum mempersiapkan masa pensiunnya sampai sekarang, ya kan? Mungkin teman-teman yang masih milenial mungkin bisa nanya ke orang tuanya, bapaknya atau ibunya, atau bapaknya kalau yang bekerja biasanya kan orang tua kan bapak sebagai kepala rumah tangga. Coba tanyain, Pak, sudah punya rencana belum nanti pensiun mau ngapain?
Yes, Nah, kalau yes, belum yes. punya, nah itu bahaya. Karena sekarang bahaya, karena banyak yang usianya sudah di atas 40, mendekati 50, itu belum punya rencana pensiun mau ngapain. Terus duit pensiunnya mau diapain. Nah, itu Hmm. yang bahaya. Karena Yes, betul. apalagi kalau kita sebagai karyawan swasta ya, kita kan nggak dapat uang pensiun. Nggak dapat uang pensiun, ya begitu pensiun, begitu uang pensiunnya keluar, ya kita mau ngapain, kalau kita nggak punya planning dari awal, duitnya pasti akan habis. Betul, betul, betul. Ya. Betul. Itu makanya saya Ya paling selalu. nggak dengan pengeluaran ya. Nah, itu paling nggak dengan pengeluaran, kalau pengeluaran rata-rata per bulan 10 juta aja, paling nggak pada saat pensiun nanti, Mm-mm. itu paling nggak harus punya uang minimal 3M, minimal. Hmm. Dan 3M itu akan habis dalam waktu sekitar 20 tahun. Nah, gitu. Jadi kalau yang teman-teman masih milenial, persiapkan dari sekarang. Syukur-syukur bisa memulai bisnis ya dari awal. Jadi kalau apa namanya, pada saat pensiun nanti sudah punya pegangan, meskipun Yes, sudah yes. bekerja, sudah masih punya bisnis. Jangan terus apa namanya, sekarang kerja punya bisnis, terus kemudian keluar dari pekerjaan nekunin bisnisnya. Takutnya nanti tiba-tiba pada saat bisnisnya sedang jatuh, kondisi kayak gini, nggak punya pegangan. Jadi kalau bisa sih dua-duanya jalan. Itu. Ya, ya. Itu sebabnya kan saya kan salah satu pengalaman saya bikin buku semua karyawan akhirnya harus resign gitu. Maksudnya kalau kita kerja di perusahaan Nah, bukan memang perusahaan orang tua kita sendiri ya. kan mau nggak mau kan kita harus suatu saat harus persiapkan gimana caranya nanti kalau misalnya kita udah nggak bekerja lagi, entah pensiun karena usia, entah pensiun karena mungkin Nah, perusahaannya tutup gitu kan, bisa jadi juga gitu kan. Nah itu kalau kita nggak ancang-ancang kan betul bahaya betul. sekali gitu. Hmm. Hmm, Oke, Iki betul. ini menarik banget bro. Tapi satu hal terakhir yang saya kepingin tanya ya, sebetulnya kalau saham ini lebih arahnya itu untuk investasi jangka panjang atau memang bisa dijadikan sebuah aktivitas bisnis gitu. Maksudnya kayak seolah-olah kan orang ada yang bilang, bisnismu apa sih? Oh, aku bisnis yang main saham gitu kan. Sebetulnya gimana sih yang yang bener gitu? Sebenarnya dua-duanya bisa. Jadi saham itu bisa untuk investasi jangka panjang dan bisa untuk katakanlah trading ya. Jadi istilahnya trading bukan main ya. Kalau main kan arahnya nanti konotasinya ke judi, main Oke, saham itu kan. yes, yes, yes. Nah, Bahasanya kalau trading. trading kan istilahnya ya sama kayak apa namanya, orang jualan di pasar, ya kan, bakul beras ya kan, ngambil beras dari petani, harga sekilo katakanlah sekilonya 9.000, terus kemudian dijual di tokonya jadi 12.000. Nah itu sebenarnya prinsipnya hampir sama. Trading Oke, saham oke. seperti itu. Jadi apa namanya, beli di harga murah, harganya naik, kemudian dijual. Itu juga bisa. Cuman Hmm. memang untuk menjadi seorang trader, memang harus dibutuhkan satu kompetensi. Nah, harus bisa katakanlah melihat kondisi perusahaan yang bagus seperti apa, terus kapan momentumnya beli, kapan momentumnya jual, dan harus disiplin. Disiplin Hmm. dalam artian, kalau katakanlah sahamnya turun sekian persen, kalau dia memang harus trading, ya dia harus berani cut loss. Ya, Hmm. biasanya batasan orang beda-beda, ada yang 3% cut loss, ada yang 5% cut loss, ya. Tapi kalau 10% cut loss, saya pikir udah kebanyakan, ya kan. Kalau trader Hmm. itu biasanya maksimal 5% ya, maksimal 5% itu dia cut loss. Hmm. Ya, Hmm. dan juga harus ada batasan, naiknya sekian persen dia harus jual, ya. Bukan jadi disiplin dalam artian tahu kapan beli, tahu kapan jual, tahu kapan cut loss juga. Itu trader, dan itu memang biasanya kalau saya lihat pembelajaran itu nggak cuma sebulan 2 bulan ya, itu melalui proses bertahun-tahun dan ada proses ruginya juga. Nah ini kadang yang mungkin teman-teman apa namanya, suka salah mengerti, dipikirnya wah trading saham itu gampang, pasti cuan. Nah padahal di balik cuan itu pasti ada pengalaman, seseorang pasti pernah mengalami rugi. Jadi Yes. kalau naik trader-trader yang sudah pengalaman dari zaman berapa ya? Zaman 98 dulu lah, coba tanya. Ada nggak yang 100% rugi? Untung? Nggak pernah. Nggak pernah. Pasti ada saatnya dia salah ambil posisi terus kemudian rugi. Nah, Iya. gitu. Nah, cuman Yes. kadang kan orang taunya, wah
ruginya, untungnya banyak nih, berarti aku mau ini juga ikut-ikutan lah, beli saham biar dapat untungnya banyak. Nah itu yang sering disalahpaham oleh teman-teman kayak gitu. Iya, soalnya kan banyak di Ya, jadi luaran lebih baik keuntungan selalu ada resikonya. Kan high return kan, betul, betul, betul. semakin tinggi keuntungannya pasti juga resikonya akan semakin tinggi juga. Betul. Gitu. Sebab kan di luaran juga banyak orang-orang yang menjanjikan janji-janji palsu ya. Beli software, terus nanti tahu-tahu otomatis jalan sendiri, pasti dapat duit, bla bla bla. Itu kan, wah itu kayaknya kalau kita sebagai orang awam ya nggak pernah ngalamin, kan kayaknya kok enak men gitu. Terus kayaknya oke gitu kan. Padahal setelah Iya. dijalani, Nah, wah kemarin juga ada yang nanya terbusuk-busuk. saya. Uh, Kemarin barusan belum lama ada yang WA saya kan, Pak dapat ini, dapat penawaran robot gitu kan, Yes, robot bener. mulai gitu kan. Ini gimana nih? Oh, kayaknya gampang banget. Nah, sekarang aku bilang, Pak, kalau saya sih nggak pernah tertarik yang beli yang sistem kayak gitu. Sekarang gini, logikanya begini. Kalau memang dia bikin sistem, terus kemudian sistemnya ini bisa bikin cuan, kenapa nggak dipakai sendiri? Ya kan? Pakai sendiri kan cuan lebih gede. Kenapa kok terus kemudian sistemnya dijual ke orang lain? Nah, Betul, kan betul. logikanya kayak gitu. Berarti kok kemudian sistem bisa bikin cuan, kenapa ini harus dijual? Kalau saya sih mending tak pakai sendiri, ya kan? Mending Cuannya buat saya dimaksimalin, sendiri. dimaksimalin sendiri Ya ya. dimaksimalkan, ya kan? Nah ini kenapa terus kemudian dijual ke orang lain? Berarti kan sebenarnya sistem juga bikinan manusia pasti eh, ada celahnya, ada salahnya juga. Jadi nggak. Iya, iya, iya. Iya. Ini luar biasa banget ngobrol kita. Aku yakin Hmm. banyak milenial di luar sana yang belajar banyak dari salah seorang pimpinan IDX Indonesia, Kepala kantor sih. kepala kantornya IDX Indonesia. Jadi kan harapannya teman-teman di luar sana bisa memanfaatkan informasi ini untuk merencanakan finansial, terutama jangka panjangnya untuk pensiun dan lain-lain, salah satunya melalui instrumen pasar modal di saham, gitu ya. Betul, ya. Terus kita tetap harus menjaga, mendukung pemerintah bahwa saat ini untuk penanganan COVID ini kita harus stay at home, sedapat mungkin Ya. kita stay at home, menghindari kerumunan, sehingga proses penanganannya itu benar-benar rantainya penyebarannya bisa cepat terputus gitu. Ya. Amin. Oke, thank you banget bro, sudah ngobrol banyak, sudah menginspirasi banyak orang di luar sana. Matur nuwun, sama-sama juga. Terima kasih sudah diundang untuk berbagi. Iya. Oh iya, jangan lupa Yes. follow Instagramnya Bursa Efek Indonesia @Indonesia Stock Exchange dan @ITX_Kalteng. Siap. Siap. Thank you. Sehat selalu ya bro. Sama-sama, sehat selalu. Sampai Ya. ketemu. Oke, sip. Yuk.